Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul mengelola komunikasi pribadi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bukti Wibowo dengan NIM 51802111047 dan teman saya Farizal Alivio dengan NIM 51802111043, Asri Izal dengan NIM 51802111041, Muhammad Iqbal dengan NIM 51802111039, Sarah dengan NIM 51802111040, Clara Sinta Diva dengan NIM 51802111046, dan yang terakhir ada Fajar Ari Wijaya dengan NIM 51802111042. Baik, di sini kita akan mulai presentasi dan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sarah, NIM 51802111040. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang mengelola komunikasi pribadi. Yang pertama, pemasaran langsung. Yang kedua, pemasaran interaktif. Yang ketiga, berita dari mulut ke mulut. Dan yang keempat, merancang tenaga penjualan. Dan yang kelima, mengelola tenaga penjualan. Dan yang keenam, prinsip-prinsip penjualan personal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan pemerantara pemasar. Dan di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama, manfaat pemasaran langsung. Pemasaran langsung dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang memiliki prospek. Dan yang kedua, surat langsung. Surat langsung melalui pengeposan berarti mengirimkan penawaran, penggunaan, pengingat, atau barang lain ke konsumen perorangan. Dan yang ketiga, pemasaran katalog. Pemasaran katalog merupakan bisnis besar. Sekitar 71% Amerika Serikat berbelanja dari rumah menggunakan katalog lewat telepon, surat, berbelanja dari rumah menggunakan katalog lewat telepon, surat, dan internet. Yang keempat, telemarketing. Telemarketing atau disebut juga pemasaran jarak jauh adalah penggunaan telepon dan pusat panggilan atau disebut call center untuk menarik prospek menjual kepada pelanggan yang telah ada dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Yang kelima, mengelola media lain untuk pemasar respon langsung. Pemasar langsung menggunakan seluruh media utama. Dan yang keenam, masalah publik dan etika dan pemasaran langsung. Yang di sini ada 4 permasalahan. Yang pertama, kejengkelan. Yang kedua, ketidakadilan. Yang ketiga, penipuan dan pemalsuan. Dan yang keempat, serangan terhadap privasi. Yang terakhir, pemasaran langsung. Surat langsung yang efektif terdiri dari yang pertama, tujuan. Yang kedua, pasar sasaran dan prospek. Dan yang ketiga, elemen penawaran. Dan yang keempat, menguji elemen. Dan yang kelima, mengukur keberhasilan kampanye seumur hidup. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Sinta Diva, NIM saya 51802111046. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat langsung, di mana surat langsung itu sendiri berarti pemasar itu mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat maupun barang lain kepada konsumen secara perorangan. Dengan menggunakan daftar surat yang selektif, pemasar itu biasanya mengirimkan jutaan surat per tahun. Itu bisa dalam bentuk surat, dalam bentuk brosur, selebaran, maupun dalam bentuk yang lainnya. Bahkan ada beberapa pemasar itu mengirimkan CD, DVD, disket kepada calon pelanggan maupun pelanggannya.
Surat langsung itu sendiri merupakan media yang terkenal karena memungkinkan selektivitas pasar sasarannya itu dapat disesuaikan dengan konsumen yang ingin dituju seperti itu, dan sifatnya fleksibel. Meskipun biaya yang kita keluarkan untuk surat langsung sendiri itu tergolong lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan kita menggunakan media massa, tetapi pelanggan yang nantinya kita jangkau adalah pelanggan yang terbaik seperti itu. Ada pengguna terbesar surat langsung sendiri adalah industri jasa keuangan seperti perusahaan asuransi dan perusahaan kartu kredit, di mana untuk perusahaan asuransi sendiri, wiraniaga perusahaan tersebut akan membuat daftar nama yang akan mereka kunjungi, dan juga mereka akan menyediakan proposal ilustrasi yang berisikan produk yang akan mereka tawarkan seperti itu. Dalam membentuk kampanye surat langsung yang efektif sendiri, pemasar biasanya menentukan tujuannya, menentukan pasar sasaran dan prospeknya seperti apa, lalu menentukan elemen penawarannya seperti apa, lalu menentukan sarana pengujian kampanyenya seperti apa, dan menilai keberhasilan kampanye tersebut atau mengukur keberhasilan kampanye tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama, di mana sebagian besar pemasar itu menginginkan pesanan produk dari pelanggan, kemudian mereka akan menilainya dari respon pelanggan tersebut. Respon sebesar 2% itu sudah bisa dikatakan baik oleh perusahaan. Meskipun nilai tersebut itu bervariasi, bisa kita lihat dari kategori produknya seperti apa, harganya, dan sifat penawarnya seperti apa. Selain itu, surat langsung sendiri itu dapat menghasilkan petunjuk bagi calon pelanggan, lalu dapat memperkuat hubungan pelanggan, lalu dapat memperkuat keputusan pembelian pelanggan terbarunya. Yang kedua, ada menentukan pasar sasaran dan prospeknya, di mana sebagian besar pemasar langsung itu menggunakan formula RVM. Formula RVM sendiri adalah kebaruan atau resensi, kemudian ada frekuensi, kemudian ada jumlah moneter atau monetary amount, di mana RVM sendiri digunakan untuk memilih pelanggan berdasarkan berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak pembelian terakhir mereka, kemudian berapa kali mereka membeli, dan berapa juta yang telah mereka habiskan semenjak mereka menjadi pelanggan perusahaan tersebut, seperti itu. Lalu pemasar juga dapat mengidentifikasi pelanggan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, lalu ada pembelian pesanan surat sebelumnya dan kejadian. Kemudian pelanggan terbaik perusahaan adalah mereka yang pernah membeli produk perusahaan tersebut di masa lalu mereka. Yang ketiga, ada menentukan elemen penawaran, di mana strategi penawaran sendiri ada 5 elemen. Yang pertama ada produk, ada penawaran, yang ketiga ada media, yang keempat ada model distribusi, dan yang terakhir ada strategi kreatif. Untuk pemasar surat langsung sendiri juga harus memilih 5 komponen surat, seperti misalnya amplop luar itu harus berisi ilustrasi ataupun lebih disukai jika amplop luar tersebut itu berwarna sepertinya. Lalu semisal kita harus menambahkan hal-hal yang membuat calon pelanggan ataupun konsumen itu tertarik untuk membuka amplop tersebut. Lalu yang kedua ada surat penjualan. Surat penjualan di sini misalnya harus singkat ataupun menggunakan kertas yang berkualitas baik seperti itu. Lalu surat penjualan ini lebih baik kita menggunakan atau membuatnya dengan ketik komputer daripada pakai surat yang cetakan. Yang ketiga ada pamflet berwarna yang menyertai surat, itu biasanya meningkatkan tingkat respon lebih banyak dibandingkan biayanya. Yang keempat ada pengiriman surat langsung. Pengiriman surat langsung ini harus disertai dengan nomor bebas pulsa ataupun alamat web yang dapat dijangkau oleh pelanggan jika mereka ingin mencetak kupon yang mereka dapat. Lalu ada amplop jawaban. Amplop jawaban ini jika kita sertai dengan perangko gratis atau perangko bebas biaya seperti itu ya, itu juga akan meningkatkan tingkat respon pelanggan menjadi lebih baik lagi seperti itu.
Lalu yang keempat ada menguji elemen. Di sini salah satu keunggulan besar pemasar langsung adalah kemampuannya untuk menguji di bawah kondisi pasar sebenarnya. Berbagai elemen strategi penawaran seperti produk, fitur produk, jenis jasa, pengirim surat, lalu ada amplop, harga, atau bahkan daftar alamat surat tersebut. Dan yang terakhir ada mengukur keberhasilan kampanye. Di sini dengan nilai seumur hidup pelanggan. Caranya adalah menambahkan biaya kampanye yang direncanakan oleh pemasar langsung, itu dapat meningkatkan tingkat respon dan titik impas yang dibutuhkan. Nah, tingkat ini itu harus merupakan hasil bersih dari barang yang dikembalikan dan piutang yang tak tertagih seperti itu. Sekian materi yang bisa saya jelaskan kali ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Nama saya Muhammad Mukti Bowo dengan NIM 51802111047. Pemasaran interaktif. Saluran terbaru untuk komunikasi dan menjual secara langsung ke pelanggan adalah saluran elektronik. Internet menyediakan peluang kepada pemasar dan konsumen untuk berinteraksi dan individualisasi yang jauh lebih besar. Keunggulan dan kelemahan pemasaran interaktif: menempatkan iklan dan promosi online. Keunggulan dan kelemahan pemasaran interaktif: pemasaran interaktif menawarkan manfaat yang unik. Perusahaan dapat mengirimkan pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Internet sangat dapat diandalkan dan pengaruhnya dapat ditelusuri secara mudah. Web menawarkan keunggulan penempatan kontekstual dan membeli iklan di situs yang berhubungan dengan penawaran pemasar. Pemasar juga dapat menempatkan iklan berdasarkan kata kunci dari mesin pencari untuk menjangkau masyarakat ketika mereka benar-benar memulai proses pembelian. Tanggungan web juga mempunyai kelemahan. Konsumen dapat menyaring sebagian besar pesan secara efektif. Pemasar mungkin menganggap iklan mereka lebih efektif dibanding seharusnya akibat klik palsu yang dihasilkan oleh situs web yang menggunakan piranti lunak. Pengiklan kehilangan kendali atas apa yang dilakukan konsumen dengan pesan online dan kegiatan mereka. Menempatkan iklan dan promosi online. Ada situs web, situs mikro, iklan pencari, iklan tampilan, iklan antara, dan lain sebagainya. Situs web. Situs web, perusahaan merancang situs web yang membentuk atau mencerminkan tujuan mereka, sejarah, produk, visi dari perusahaan tersebut. Situs mikro. Situs mikro atau yang sering disebut dengan microsite adalah daerah terbatas di web yang dikelola dan dibayar oleh pengiklan atau perusahaan luar. Situs mikro adalah laman web individual untuk atau kumpulan laman yang berfungsi sebagai suplemen situs utama. Situs mikro cocok khususnya bagi perusahaan yang meliputi produk dengan minat yang rendah. Yang selanjutnya ada iklan pencari. Area yang tumbuh dengan cepat dalam pemasaran interaktif ini adalah iklan pencarian berbayar atau paid search, atau iklan berbayar per klik atau pay per klik, yang mempresentasikan 40% dari semua iklan online. Yang selanjutnya ada iklan tampilan. Iklan tampilan atau yang sering disebut dengan display ads atau iklan spanduk atau banner ads adalah kotak kecil persegi yang berisi teks dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk memasang iklan di situs web yang berkaitan. Yang selanjutnya ada iklan antara. Iklan antara atau yang sering disebut dengan interstitial adalah iklan yang sering dilengkapi dengan video atau animasi yang muncul antara perubahan pada situs web. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 51802111039. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran interaktif. Dijelaskan dalam Wikipedia, pemasaran interaktif adalah strategi pemasaran yang menggunakan saluran komunikasi dua arah untuk memungkinkan konsumen terhubung langsung dengan suatu perusahaan atau toko secara langsung. Nah, berbagai macam media untuk menempatkan iklan dan promosi secara online terdiri atas berbagai hal. Yang pertama yaitu adalah situs web, contohnya saja Shopee, Tokopedia, dan OLX. Selanjutnya ada iklan dan video khusus internet, contohnya adalah biasanya terdapat pada sebuah YouTube, iklan YouTube itu termasuk juga. Lalu ada komunitas online, contohnya saja terdapat pada FB tentang jual beli barang. Selanjutnya ada email dan SMS, di mana biasanya kita mendapatkan notifikasi dari toko atau penjualan tertentu. Di sini bisa disimpulkan, memang di saat ini menempatkan iklan dan promosi online tidak hanya interaktif namun juga efektif, dikarenakan kita tahu saat ini rata-rata orang selalu dekat dengan HP atau internet. Nah, jadi bagaimana perusahaan harus mendekatkan dirinya terhadap pelanggan dalam melakukan promosi dan iklan. Nah, salah satunya melalui cara-cara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Ariful Kanidia, NIM 51802111043. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita dari mulut ke mulut. Yang pertama ada pemasaran buzz and viral. Pemasaran buzz sendiri menghasilkan ketertarikan, menciptakan publisitas dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek melalui saran yang tak terduga bahkan mengejutkan. Terus ada yang kedua, pemasaran viral, yaitu menular seperti virus, adalah bentuk lain berita mulut ke mulut yang mendorong konsumen menceritakan produk dan jasa yang dikembangkan perusahaan atau informasi audio, video tertulis kepada orang lain secara online. Terus yang kedua ada pemimpin opini. Pemimpin opini sendiri yaitu masyarakat terdiri dari faksi, kelompok yang anggotanya sering berinteraksi, anggota memiliki kesamaan dan kedekatan. Mereka memfasilitasi komunikasi efektif, tetapi juga melindungi faksi dari ide baru. Terus yang ketiga ada blog. Blog yaitu jurnal atau buku harian online yang diperbarui secara teratur, terus menjadikan gerai penting bagi berita dari mulut ke mulut. Blog sangat bervariasi, sebagian blog adalah blog pribadi bagi teman dekat dan keluarga. Terus sedangkan blog lainnya dirancang untuk menjangkau dan mempengaruhi banyak pemirsa. Yang keempat ada mengukur efek berita dari mulut ke mulut, yaitu pemasar mengeksplorasi berbagai ukuran menangkap pengaruh berita dari mulut ke mulut. Terus selanjutnya saya akan melanjutkan tentang merancang tenaga penjualan. Di sini merancang tenaga penjualan sendiri ada 6 posisi. Yang pertama adalah pengirim, yaitu wiraniaga yang bertugas untuk mengirim produk seperti contohnya minyak, air, bahan bakar. Yang kedua ada pengambil pesanan. Pengambil pesanan sendiri ini wiraniaga yang bertugas mengambil pesanan dalam maupun luar. Terus yang ketiga ada misionaris. Misionaris ini adalah wiraniaga yang tidak diharapkan atau tidak diizinkan untuk mengambil pesanan, tapi lebih bertugas untuk membangun citra baik atau mendidik pengguna aktual dan potensial. Terus yang keempat ada teknisi. Teknisi sendiri ini adalah wiraniaga dengan tingkat pengetahuan teknis yang tinggi. Terus ada yang kelima, pencipta permintaan. Pencipta permintaan sendiri ini wiraniaga yang bergantung pada metode kreatif untuk menjual produk berwujud atau tidak berwujud. Terus yang terakhir ada penyedia solusi. Penyedia solusi ini wiraniaga yang bertugas atau yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah pelanggan, sering menggunakan sistem produk dan jasa perusahaan.
Terus di sini ada tujuan dan strategi penjualan. Yang pertama itu tujuan dan strategi penjualan, yaitu wiraniaga harus tahu bagaimana mendiagnosis masalah pelanggan dan mengajukan solusi. Mereka harus dapat menunjukkan kepada calon pelanggan bahwa perusahaan yang mereka wakili dapat membantu meningkatkan profitabilitas pelanggan. Yang kedua ada struktur tenaga penjualan, yaitu di sini perusahaan yang menjual satu lini produk ke satu industri pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi akan menggunakan struktur teritorial. Yang ketiga ada ukuran tenaga penjualan, yaitu setelah perusahaan menentukan jumlah pelanggan yang ingin dijangkaunya, perusahaan dapat menggunakan pendekatan beban kerja untuk menentukan ukuran tenaga penjualan. Terus yang keempat ada kompensasi tenaga penjualan, yaitu untuk menarik wiraniaga berkualitas tinggi, perusahaan harus mengembangkan paket kompensasi menarik. Perusahaan harus menghitung 4 komponen kompensasi tenaga penjualan, yaitu yang pertama, satu, jumlah tetap gaji dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan dan stabilitas penghasilan. Terus yang kedua, jumlah variabel yang bisa berubah, komisi, bonus, atau pembagian laba dimaksudkan untuk perangsang dan menghargai usaha. Terus ada yang ketiga, tunjangan pengeluaran, yaitu memungkinkan wiraniaga mendapat pengganti pengeluaran yang terjadi saat bepergian dan menghibur pelanggan. Terus ada manfaat seperti liburan yang dibayar perusahaan, manfaat sakit atau kecelakaan atau asuransi jiwa. Terus dimaksudkan untuk memberi keamanan dan kenyamanan serta kepuasan kerja. Terus dengan rencana kompensasi yang menggunakan bayaran tetap atau menggabungkan biaya tetap dan variabel, perusahaan dapat menghubungkan berbagai porsi bayaran wiraniaga dengan beragam tujuan strategis. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mengelola tenaga penjualan. Ada 5 tahap yang terlibat dalam pengelompokan tenaga penjualan. Yang pertama ialah merekrut dan memilih wiraniaga. Pemilihan wiraniaga yang cermat dapat sangat membantu meningkatkan keseluruhan kinerja tenaga penjualan. Ketika perusahaan salah dalam memilih wiraniaga akan membuat biaya perekrutan dan pemilihan wiraniaga semakin banyak, serta harus merekrut ulang karyawan dan memberi pelatihan. Ketika merekrut wiraniaga, perusahaan harus menganalisis tugas penjualan dan karakteristik wiraniaga yang diinginkan dan dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Pada saat merekrut, Departemen Sumber Daya Manusia mencari pelamar melalui berbagai rekomendasi dari mulai wiraniaga yang ada, menggunakan agen pencari kerja, memasang iklan, mencari web, dan kerjasama dengan berbagai kampus. Pada saat proses perekrutan akan menarik banyak pelamar kerja di mana perusahaan harus memilih yang terbaik dan juga proses seleksi yang sangat beragam, dari mulai wawancara hingga ujian tertulis. Tujuan diadakannya seleksi agar perusahaan dapat mengetahui dan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh wiraniaga tersebut. Nah, sedangkan yang kedua ialah melatih dan supervisi wiraniaga. Metode pelatihan yang digunakan seperti penggunaan pemutar video atau audio atau CD dan pembelajaran terprogram serta pembelajaran jarak jauh dan film. Saat ini beberapa perusahaan menggunakan permainan peran dan sensitivitas atau pelatihan empati untuk membantu tenaga penjualan mereka dalam mengidentifikasikan situasi, perasaan, dan motif pelanggan. Perusahaan banyak bervariasi dalam beberapa dekat ini. Mereka mensupervisi wiraniaga yang sebagian besar dibayar berdasarkan kondisi yang biasanya tidak terlalu diawasi atau disupervisi. Wiraniaga yang menerima gaji dan harus mencakup pelanggan tertentu biasanya mendapatkan pengawasan atau supervisi substansial. Nah, sedangkan yang ketiga ialah produktivitas wiraniaga. Dalam produktivitas wiraniaga ada 2. Yang pertama ialah norma untuk kunjungan ke calon pelanggan. Yang kedua ialah menggunakan waktu penjualan secara efisien. Yang pertama, norma untuk kunjungan
ke calon pelanggan. Perusahaan menerapkan standar kunjungan ke calon pelanggan untuk sejumlah alasan. Jika dibiarkan sendiri, banyak wiraniaga akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan pelanggan lama yang pesanannya sudah jelas. Wiraniaga dapat mengandalkan mereka untuk beberapa bisnis, sementara dari calon pelanggan mungkin saja tidak pernah ada hasilnya. Beberapa perusahaan justru bergantung pada wiraniaga misionis untuk membuka pelanggan baru. Yang kedua ialah menggunakan waktu penjualan secara efisien. Maksud di sini ialah analisis waktu dan tugas membantu wiraniaga memahami bagaimana mereka mendapatkan serta meningkatkan produktivitas. Terdapat 3 jenis wiraniaga dalam. Yang pertama ialah pembagian dukungan teknis, memberikan informasi teknis dan menjawab pertanyaan pelanggan. Yang kedua, asisten penjualan dengan memberikan dukungan administratif untuk wiraniaga luar, menelpon untuk konfirmasi perjanjian, melakukan pemeriksaan kredit, menindaklanjuti pengiriman dan menjawab pertanyaan pelanggan. Yang ketiga ialah telemarketer, menggunakan telepon untuk menemukan petunjuk baru, mengkualifikasikannya dan melakukan penjualan kepada mereka. Sedangkan yang keempat ialah memotivasi wiraniaga. Dalam memotivasi wiraniaga terdapat 2 metode. Yang pertama ialah metode memperbaiki suasana kerja dan metode memberikan motivasi melalui kebijakan perusahaan. Dalam metode memperbaiki suasana kerja ada 5. Yang pertama ialah adakan rapat rutin dengan semua staf penjualan. Dengan mengadakan rapat rutin, manfaat pertemuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh setiap wiraniaga dengan membahas berbagai isu yang berhubungan dengan lingkungan kerja, bukan untuk membahas kekurangan mereka. Nah, yang kedua ialah adakan pelatihan untuk tim penjualan, seperti berikan tugas kepada wiraniaga untuk mengajar rekan-rekannya. Yang ketiga ialah adakan studi banding. Undanglah konsultan untuk melatih tim penjualan. Yang keempat ialah tunjuklah salah satu wiraniaga menjadi mentor bagi anggota tim mereka siap menghadapi berbagai tantangan. Yang kelima ialah siapkan perangkat baru. Implementasi program baru melalui situs web biasanya membutuhkan waktu dan pelatihan. Yang kedua ialah menggunakan metode memberikan motivasi melalui kebijakan perusahaan. Yang pertama ialah tawarlah paket insentif atau komisi yang realistis dan efektif. Yang kedua ialah menggunakan metode memberikan motivasi melalui kebijakan perusahaan. Yang pertama ialah tawarlah paket insentif atau komisi yang realistis dan efektif. Yang kedua, berikan insentif harian, mingguan, serta bulanan. Yang ketiga ialah berikan rekognisi kepada wiraniaga yang berhasil mencapai target. Nah, sedangkan yang terakhir ialah mengevaluasi wiraniaga. Dalam mengevaluasi wiraniaga terdapat 2, yaitu sumber informasi dan evaluasi resmi. Sumber informasi di sini ialah sumber informasi terpenting tentang wiraniaga adalah laporan penjualan. Informasi tambahan seperti melalui observasi pribadi, laporan wiraniaga, surat keluhan pelanggan, survei pelanggan, dan obrolan dengan wiraniaga lain. Untuk laporan penjualan dibagi antara rencana kegiatan dan catatan hasil kegiatan. Manajer penjualan dapat menarik indikator kunci tentang kerja wiraniaga. Ada 9 kunci. Yang pertama ialah rata-rata jumlah kunjungan per wiraniaga per hari. Yang kedua, rata-rata waktu jumlah per kontrak. Yang ketiga ialah rata-rata pendapatan kunjungan penjualan. Yang keempat ialah biaya kunjungan penjualan. Yang kelima ialah biaya hiburan perkunjungan penjualan. Yang keenam ialah persentase pesanan peratusan kunjungan penjualan. Yang ketujuh ialah jumlah pelanggan baru per periode
Yang ke-8 adalah jumlah pelanggan yang hilang per periode. Yang ke-9 ya biaya wiraniaga sebagai persentase total penjualan. Nah, sedangkan yang kedua ialah evaluasi resmi. Dalam evaluasi resmi menghasilkan 4 manfaat. Yang pertama ialah manajemen harus mengembangkan dan menyampaikan standar yang jelas untuk menilai kinerja. Yang kedua, manajemen harus mengumpulkan informasi yang lengkap mengenai setiap wiraniaga. Yang ketiga ialah penjual menerima umpan balik konstruktif yang membantu mereka untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Yang keempat ialah penjual termotivasi untuk berpartisipasi baik karena mengetahui bahwa mereka harus menghadap manajer penjualan yang menjelaskan kinerja mereka. Dalam evaluasi terdapat beberapa pendekatan, yakni yang pertama pendekatan semu. Pendekatan semu sendiri ialah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu atau kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, yang kedua ialah pendekatan evaluasi formal. Pendekatan evaluasi formal itu sendiri ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, tapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan program. Yang ketiga ialah pendekatan evaluasi keputusan teoritis. Pendekatan evaluasi keputusan teoritis ini adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Wijaya, NIM 5180211042. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penjualan personal, yaitu wiraniaga efektif saat ini mempunyai lebih dari sekedar insting. Mereka dilatih dalam metode analisis dan manajemen pelanggan. Wiraniaga diajarkan metode spin untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pertanyaan seperti 1. Pertanyaan situasi atau station question. Yang kedua, pertanyaan masalah, yaitu problem question. Yang ketiga, pertanyaan implikasi, yaitu implication question. Yang keempat, yang terakhir, pertanyaan kebutuhan imbal balik atau need payoff question. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang 6 langkah, yaitu pertama, mencari calon pelanggan atau memprospek dan mengkualifikasikannya. Langkah pertama dalam penjualan adalah mengidentifikasi dan mengkualifikasi calon pelanggan. Yang kedua, pra-pendekatan. Wiraniaga harus menetapkan tujuan kunjungan, seperti mengkualifikasikan calon pelanggan, mengumpulkan informasi, melakukan penjualan segera. Tugas lain adalah memilih pendekatan kontak terbaik, apakah kunjungan pribadi, telepon, atau surat. Pada akhirnya, wiraniaga harus merencanakan keseluruhan strategi penjualan untuk pelanggan. Yang ketiga, presentasi dan demonstrasi. Wiraniaga menyampaikan kisah produk kepada pembeli menggunakan pendekatan fitur, keunggulan, atau advantage, manfaat, dan nilai. Fitur menggambarkan karakteristik fisik penawaran pasar, seperti kecepatan pemrosesan chip atau kapasitas memori. Keunggulan menjelaskan mengapa fitur itu memberikan keuntungan kepada pelanggan.
Manfaat menggambarkan manfaat ekonomi, teknis, layanan, dan sosial yang diantarkan oleh penawaran. Nilai menggambarkan nilai penawaran, sering dalam istilah moneter. Wiraniaga sering menghabiskan terlalu banyak waktu dalam fitur produk orientasi produk pelanggan dan tidak cukup waktu menekankan sisi manfaat dan nilai orientasi pelanggan. Keempat, mengatasi keberatan. Resistensi psikologis meliputi resistensi terhadap inferensi, preferensi terhadap sumber pasokan atau merek yang sekarang digunakan. Apatis, tidak bersedia melepaskan sesuatu. Hubungan tidak menyenangkan yang diciptakan oleh wiraniaga. Ide yang sudah ditentukan sebelumnya, ketidaksesuaian untuk mengambil keputusan. Dan sikap neurotik terhadap uang. Resistensi logis bisa berupa keberatan terhadap harga, jadwal pengiriman, dan karakteristik produk atau perusahaan. Untuk menangani keberatan ini, wiraniaga mempertahankan pendekatan positif, menerima pembeli, mengklasifikasi keberatan, mengajukan pertanyaan dengan cara di mana pembeli menjawab keberatan sendiri, menyangkal keakuratan hal yang terjadi keberatan tersebut, atau mengubahnya menjadi alasan untuk membeli. Yang kelima yaitu penutupan. Tanda penutupan ini pembeli meliputi tindakan fisik, pertanyaan atau komentar. Dan pertanyaan wiraniaga dapat menawarkan insentif khusus untuk menutup seperti harga khusus, kuantitas ekstra atau cindera mata. Yang keenam dan terakhir, tindak lanjut dan pemeliharaan. Tindak lanjut dan pemeliharaan diperlukan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan terulangnya kerjasama. Segera setelah menutup penjualan, wiraniaga harus menyatukan semua data yang diperlukan tentang waktu pengiriman, syarat pembelian, dan masalah penting bagi pelanggan. Wiraniaga harus menjadwalkan kunjungan tindak lanjut setelah pengiriman untuk memastikan pemasangan, instruksi, dan layanan yang tepat dan mendeteksi semua masalah. Memastikan minat wiraniaga kepada pembeli dan mengurangi disonansi kognitif. Dan tidak cukup waktu menekankan sisi manfaat dan nilai orientasi pelanggan. Keempat, mengatasi keberatan. Resistensi psikologis meliputi resistensi terhadap inferensi, preferensi terhadap sumber pasokan atau merek yang sekarang digunakan. Apatis, tidak bersedia melepaskan sesuatu. Hubungan tidak menyenangkan yang diciptakan oleh wiraniaga. Ide yang sudah ditentukan sebelumnya, ketidaksesuaian untuk mengambil keputusan. Dan sikap neurotik terhadap uang. Resistensi logis bisa berupa keberatan terhadap harga, jadwal pengiriman, dan karakteristik produk atau perusahaan. Untuk menangani keberatan ini, wiraniaga mempertahankan pendekatan positif, menerima pembeli, mengklasifikasi keberatan, mengajukan pertanyaan dengan cara di mana pembeli menjawab keberatan sendiri, menyangkal keakuratan hal yang terjadi keberatan tersebut, atau mengubahnya menjadi alasan untuk membeli. Yang kelima yaitu penutupan. Tanda penutupan ini pembeli meliputi tindakan fisik, pertanyaan atau komentar. Dan pertanyaan wiraniaga dapat menawarkan insentif khusus untuk menutup seperti harga khusus, kuantitas ekstra atau cindera mata. Yang keenam dan terakhir, tindak lanjut dan pemeliharaan. Tindak lanjut dan pemeliharaan diperlukan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan terulangnya kerjasama.
segera setelah menutup penjualan. Wiraniaga harus menyatukan semua data yang diperlukan tentang waktu pengiriman, syarat pembelian, dan masalah penting bagi pelanggan. Wiraniaga harus menjadwalkan kunjungan tindak lanjut setelah pengiriman untuk memastikan pemasangan, instruksi, dan layanan yang tepat dan mendeteksi semua masalah. Memastikan minat wiraniaga kepada pembeli dan mengurangi disonansi kognitif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.